Kalau kita puasa di pondok nih kita lebih teratur gitu, lebih disiplin puasanya, lebih dapetin juga lah pahala-pahala puasanya. Karena kegiatan kita nih bernilai positif semua. Dia sebenarnya positif. Karena kegiatan kita teratur, jadi kita jalanin terus tuh ya, nggak ada waktu kosong. Ada waktu kosong sama sekali. Jadi benar-benar full tuh ya. Full. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aneh Muhammad Jiran Farid Abdullah dan selamat datang di Kanta Santai. Berhubung kita sedang menjalankan ibadah puasa bulan suci Ramadan, Aneh akan mengangkat satu tema, yaitu sama seperti apa yang sedang kita jalanin, yaitu berpuasa di bulan Ramadan. Puasa bulan Ramadan adalah bulan yang sangat suci, di mana seluruh umat muslim dan muslimat itu diwajibkan untuk berpuasa dimanapun. Tapi lain halnya dengan santri. Bagaimana sih rasanya santri berpuasa bulan suci Ramadan cuma di pondok pesantren? Untuk mengetahui jawabannya, Aneh sudah mengundang salah satu santri Darun Najah yang siap untuk diajak berbicara mengenai hal ini. Tanpa berlama-lama lagi, ini di samping Aneh udah ada saudara Abdurrahman El Fawas. Abdurrahman Al Fawas. Ini biasa dipanggil Pawas atau Abdurrahman nih? Ini biasanya sering dipanggil Pawas. Pawas, emang dari rumah di Erdula juga nih. Pawas di sini udah berapa lama mondok? Kurang lebih ini di DL udah 4 tahunan. Berarti lebih lama dari apa ya? 4 tahun. Berarti dari kelas 1 sanawiyah ya? Dari kelas 1. Oke, sesuai tema nih Pawas, bulan suci Ramadan. Ani mau nanya boleh nih? Boleh. Oke. Gimana sih rasanya ente sebagai santri nih? Ani juga santri, maksudnya perasaannya ente menjalankan ibadah puasa bulan suci Ramadan cuman di pondok pesantren, itu boleh diceritain gitu? Boleh. Jadi selama ini nih Ani ngerasa kayak kita, karena Ani di sini kan udah sering ya puasa di DL. Ani kayak lebih dapetin gitu feel budiahnya. Oh, keibadahannya. Ibadahnya lebih dapet. Kita lebih sering ngaji, lebih sering sholat. Kadang-kadang kita juga sedekah kan. Apalagi di bulan puasa. Jadi dapetin pahala itu meningkat lah pahalanya. Jadi sebenarnya Pawas tuh melakukan suatu kegiatan yang berkaitan dengan ibadah tuh ya. Terus apa lagi tuh? Selain itu kita juga karena kita lagi ujian ya kan. Jadi kita selain belajar, kita juga selain ngaji kita juga belajar. Karena kita di sini harus ujian nih, kita full lah kegiatannya. Full ibadah, full buat ujian. Jadi aneh benar-benar kayak nggak mikir kita buat pulang ke rumah gitu. Jadi karena kegiatan kita full, jadi gak ada pikiran tuh buat cepet-cepet pulang. Terus juga kegiatan kita tuh terisi dengan hal-hal yang positif dan bernilai ibadah ya. Abis itu apa lagi tuh yang ente dapat? Yang aneh dapetin selama di DN nih, karena aneh udah bisa ngaji, alhamdulillah udah sholat lah, udah lumayan, udah terjaga. Aneh juga di sini udah bisa menyampaikan dakwah, alhamdulillah. Dakwah gimana maksudnya dakwah tuh? Maksudnya dakwah tuh jadi kita bisa ceramah. Jadi kita karena aneh di sini sebagai anggota Jamaatul Mubalighin. Jadi kalau ente belum tahu, Jamaatul Mubalighin tuh ekskul yang khususnya buat ceramah gitu. Jadi kayak itu organisasi juga tuh. Organisasi juga, jadi kayak suatu ekskul yang mempelajari bagaimana sih cara dakwah yang benar dan baik ya. Jadi status ente di Jamiatul Mubalighin ini apa? Status aneh sih sebagai mudabir atau pengurus. Jadi ente ngurus-ngurusin anggota-anggota ente tuh. Berarti kayak ente yang ngisi, ente yang ngasih nasihat-nasihat bagaimana sih cara dakwah yang benar gitu ya. Berarti terbilangnya ente udah bisa ceramah lah ya. Alhamdulillah. Ente ikut ekskul Jamiah ini udah berapa lama? Aneh ikut ekskul Jamiah tuh dari kelas 2 sanawiyah. Dari 2 sanawiyah. Oh, jadi ente emang udah minat tuh mau ikut? Ya aneh minat. Oh, terus apa lagi tuh yang ente dapat? Ya di sini selain aneh dapetin ceramah juga aneh ikut ekskul juga namanya Language Club atau Firqatul Lugha. Jadi aneh lebih bisa, alhamdulillah aneh bahasanya lebih bagus lah. Alhamdulillah. Jadi kayak klub bahasa gitu lah ya. Ya klub bahasa. Tuh klub bahasanya mau pelajari bahasa apa aja tuh? Mempelajari bahasa Arab, bahasa Inggris. Kadang-kadang juga ada bahasa-bahasa yang di luar itu kita pelajarin, jadi enggak formal belajarnya. Jadi yang minat bahasa Jepang, yang minat bahasa Turki. Iya, tapi kita itu ada khususan sendiri. Cuman ini suatu klubnya emang mempelajari 2 bahasa resmi itu ya. Intinya Arab sama Inggris. Abis itu nih
keseruan apa aja yang Paus dapat di selama Paus menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, khususnya di pondok pesantren? Ya serunya sih karena kita di sini bareng-bareng kan, mau makan bareng, mau beli bukan aja kita bareng, apalagi ngantrinya lama banget. Antri pasti sih teh. Bager banget itu ngantri lama banget, tapi kalau kita udah dapetin makanannya nih waktu buka nih kayak feelnya kayak Nikmat banget. nikmat banget. Senang banget tuh apa udah ngantri panjang-panjang nih. Terus pas udah paling depan tinggal bayar udah dapat nih. Wah, Ya, nikmat banget sih. Habis itu apa tuh? karena di sini kita makan bareng-bareng, mau sholat juga kita kan bareng-bareng, sholat di masjid, sholat tarawih, mau tidur juga kita bareng-bareng. Mandi. Kalau mandi nggak ada ngomong, Kirain mandi bareng-bareng. sebelahan. Mungkin bareng-bareng sebelum beda awan mandi. Terus apa lagi tuh yang Paus dapat? Ya apalagi karena lagi ujian kita kan belajar juga, jadi kita bareng-bareng nih belajar, kita kayak tanya jawab gitu, Dan jawab melatih kekompakan Pak. jadi kompakan. Berarti emang kalau di pondok nih solidaritas tuh emang kuat banget lah ya. Itu ngebantu aneh banget. Terus abis itu apa lagi tuh yang kita dapat? Ya karena kita udah sering bareng-bareng, kita udah sering terbiasa lah. Jadi kalau misalnya teman Ani ada masalah, kita tinggal cerita-cerita aja, Jadi sharing-sharing, nggak ada miskom lah ya. kayak miskom. Jadi nggak jangan sampai temen yang lagi ada masalah ini kependam sendiri. Jangan sampai deh, Oke. sampai. Terus kira-kira nih sejujurnya Pawas aja ya, enakan puasa di rumah apa puasa di pondok? Sejujurnya sih enakan di rumah. Pas itu umum lah ya. Ya umum, kan ada orang tua juga di rumah. Tapi kalau kita puasa di pondok nih kita lebih teratur gitu, lebih disiplin puasanya, lebih dapetin juga pahala-pahala puasanya. Karena kegiatan kita nih bernilai positif semua. Ya benar positif. Karena kegiatan kita teratur, jadi kita jalanin terus tuh ya, nggak ada waktu kosong. Ada waktu kosong sama sekali. Jadi emang bener-bener full tuh ya. Full. Terus juga mungkin kalau seandainya kita di rumah, belum tentu juga kita melakukan apa yang di pondok. Ya belum tentu sih. Iya betul. Apalagi kayak orang yang bukan anak pondok istilahnya ya. Belum tentu mereka bisa merasakan apa yang kita rasakan ya. Terus apa lagi tuh? Yang menurut Pawas lebih enak di rumah. Karena kenapa tuh? Ya di rumah karena lebih bebas ya kan. Jadi makanannya juga lebih enak gitu kalau di rumah. Mungkin di pondok kita makanannya disediain sama dari darun aja ya kan. Tapi justru kalau kita di rumah nih makanan enak, jadi kita kurang dapetin feel kenyangnya gitu. Tapi kalau di pondok nih kita makanannya kan karena standar ya kan, sederhana. Jadi sekali dapat makanan ayam aja itu kita kayak aduh enak banget dah. Jadi kayak emang makan rame-rame aja bikin kenyang gitu ya. Bikin kenyang. Jadi emang kenyangnya bukan buat sendiri aja, buat rame-rame. Apalagi kalau biasanya bawa satu piring yang makan 4 orang tuh. Iya biasanya satu porsi itu bisa, kadang-kadang juga 10 orang bisa. 10 orang tuh Bisa. pakai piring tuh. Bisa. Wah, kenyang banget tuh pasti. Kenyang banget. Terus juga Pawas selama Ramadan ini kegiatan apa aja sih yang Pawas lakuin dari bangun tidur sampai tidur lagi tuh? Ya dari bangun tidur nih. Pertama nih, kalau dibangunin tiduran itu dibangunin sama bagian keamanan. Nanti ada aman ngebelin 12 kali. 12 kan berarti kayak aman ngumpul bel tuh Iya 12 kali khusus buat sahur. buat sahur. Nah karena posisinya sebagai mudabir atau pengurus asrama, jadi aneh bangun, aneh wudhu dulu. Habis wudhu aneh baru nih bangunin anggota-anggota aneh. Oh, berarti selain Pawas ngurus diri sendiri, Pawas juga tuh ngurusin anggota-anggota Pawas juga. Berarti emang kerjaan Pawas ini lagi emang padat banget. Padat banget, aduh. Abis tuh dari abis bangunin sahur, Pawas ngapain lagi tuh? Kan pasti anggota aneh makan kan. Kalau anggota aneh makan, aneh juga makan dong. Sahur. Sahur. Nah, paling habis makan, aneh siap-siap buat ke masjid. Tuh kira-kira Pawas dibangunin tuh jam berapa dah kira-kira? Dibangunin sahur sekitar jam 3-an. Jam 3-an. Oh, berarti emang udah persiapannya udah jauh tuh ya. Dari jam 3 bangun sahur, abis tuh siap-siap yang lainnya. Abis sahur, Pawas ngapain tuh? Habis sahur, kan tadi aneh ke masjid. Nah nanti di masjid nih habis sholat ada juga namanya kajian dakwah. Nanti ada ustadz yang suka ngisi ceramah gitu. Oh, terus Nanti biasanya karena santri nih, jadi diwajibin dari bagian pengajaran buat nulis, dicatat tuh. dicatat. Jadi nggak cuman ente dengar doang, ente tidur kan nggak mungkin. Jadi pasti ente catat itu. Terus itu habis dicatat tuh biasa ada penilaian-penilaian. Ada penilaiannya. Nanti yang nilainya paling bagus sebelum perpulangan nanti bakal dikasih aja dari bagian pengajaran. Baru bangun tidur aja langsung dapat Ilmu banyak banget. lumayan ya. Terus abis itu apa tuh? Ya setelah dari masjid, biasanya aneh sih suka nunggu sampai waktu syuruk.
Habis aneh biasanya nunggu dengan cara belajar. Habis aneh belajar nanti waktu udah masuk waktu syuruk, aneh baru nanti sholat sunnah syuruk, baru nanti aneh balik kamar, aneh siap-siap balik ke sekolah buat ujian. Buat ujian. Di sela-sela waktu ente belajar itu biasanya ada nggak Pawas sempetin ngaji? Biasanya aneh sempatin ngaji juga. Ada. Pawas tuh biasa kalau sekali duduk dapat berapa juz sih? Alhamdulillah biasanya aneh kadang-kadang 1 juz atau 2 juz biasanya. Berarti juga kalau di pondok ini kita kayak berlomba-lomba lah sampai cepet-cepetan ani khotam. Jadi kayak berlomba-lomba dalam kebaikan. Habis itu dari Pawas masuk buat ujian, apalagi yang Pawas lakuin? Ya pasti kan ujian kan cuma 2 jam pelajaran doang. Sisanya kita belajar kayak biasa. Jadi aneh fokus juga nih. Ujian juga, belajar yang pelajaran lain juga iya. Baru nanti siangnya kita ngaji lagi. Nanti kalau siang nih kita ngajinya per halaqah gitu. Oh, bulan puasa aja kegiatannya masih padat ya. Tapi bernilai positif semua dong. Positif kan. Nggak mungkin dong gak ada nilainya. Terus apa lagi tuh? Baru nanti kita siang kita bikin halaqah. Baru karena kita di sini bulan Ramadan, jadi 5 waktu sholat kita di masjid semua. Full tuh di masjid. Full di masjid. Jadi ngaji di masjid, terus sholat sunnah di masjid, terutama sholat wajibnya. Sholat wajibnya di masjid. Baru nanti siang, aneh balik istirahat. Paling istirahat sekitar 1 jaman. Itu zaman tuh biasa Paus apa itu? Paling aneh isi-isi dengan, paling kalau gak ngobrol bareng temen, kalau gak aneh belajar. Berarti emang Paus tipikalnya orang yang sudah belajar lah ya? Mungkin. Abis itu apa lagi tuh? Baru nanti siang menuju sore kita ke masjid. Tapi sekitar jam 3 tuh sebelum aneh berangkat, pastinya aneh gebrakin alat aneh dulu buat berangkat ke masjid. Baru nanti kalau misalnya udah bel 2, baru aneh berangkat. Nanti di masjid nih ada juga nanti kita ngaji lagi. Ngaji lagi tuh? Ngaji lagi. Berarti emang dari pagi sampai ke pagi lagi tuh full ngaji tuh? Full. Pasti selalu ada ngajinya ya? Ya. Paling habis ngaji baru kita nanti beli bukaan buat buka puasa. Ada bukan ngantri lagi tuh? Ngantri dong. Abis itu gimana tuh? Beli bukaan buat buka puasa karena aneh orangnya mageran. Jadi paling aneh nunggu sepi dulu. Masa udah menuju maghrib banget. Males ngantri tuh? Males ngantri. Capek banget kan ngantri. Abis Pawas beli bukaan atau mungkin abis berbuka tuh Pawas ngapain lagi tuh? Bisa beli kayak bukaan, aneh buka, kita ke masjid lagi. Nah baru nanti kita ada makan malam nih di Mat'am. Di Mat'am, dapur lah ya? Di dapur. Tuh biasanya lauk paling enak di dapur itu apa tuh kalau buat berbuka? Buat berbuka sih lauk paling enak kalau nggak ayam goreng, kalau nggak ayam kecap. Itu paling enak tuh? Menurut Pawas apa menurut semua santri nih? Bener aneh. Menurut ente. Terus apa lagi tuh setelah berbuka dengan makan di dapur, habis itu dilanjut dengan kegiatan lagi tuh? Ya habis makan kita ke masjid lagi buat sholat taraweh. Sholat taraweh. Nah nanti tapi sebelum taraweh nih di DM nih kita dibiasain sebelum taraweh ada nanti kita dengar ceramah dulu dari ustadz. Ceramah itu ditulis lagi tuh? Ditulis lagi. Jadi pagi sama sebelum taraweh kita nulis ceramah. Jadi di pondok juga selain kita mendapatkan ilmu, kita juga menyebarkan ilmu itu biar berkahnya juga dapat buat seseorang ya. Terus apa lagi tuh? Nah nanti baru nanti sebelum tidur nih pasti selesai taraweh sekitar jam 9-an lah. Nanti kita belajar dulu nih sejam sampai lagi belajar. Tuh gak pusing apa tuh? Udah banyak kegiatan belajar lagi. Pusing dong tapi kita semangat aja. Karena posisi juga ujian lah ya. Ya harus semangat. Tapi emang kalau kosong tuh kayak gak enak gitu kan? Iya kalau kosong melantai nanti jadi gak betah di DE. Ya. Terus ada gak sih pernah gak sih Pawas kepikiran kayak ada rasa mengeluh kenapa sih puasanya di pondok, kenapa gak di rumah aja bareng orang tua? Dulu waktu awal-awal sih aneh ngomong gitu. Ada. Tapi lama-lama aneh terbiasa kok. Hal wajar itu ya? Wajar. Cuma kalau di rumah juga nggak mungkin lah kita ngelakuin hal-hal yang ada di pondok kan. Justru nanti kita di rumah kita malah bosen Berleha-leha, rebahan, main HP, ya gitu-gitu doang. terus banyak ngeluarin waktu yang nggak bermanfaat lah ya. Beda sama di pondok kayak dari bangun tidur sampai kita tidur lagi tuh pasti selalu ada kegiatan, Ada kegiatannya. yang bermanfaat lah ya, yang berbau-bau ibadah ataupun yang tidak. Terus juga setelah terawih tuh ngapain lagi Pak Mas? Setelah tarawih kan kita belajar, baru nanti kita tidur istirahat. Berarti Pak Was juga mengatur anggotanya supaya tidur. Iya. Oh gitu. Terus buat Pak Was sendiri nih, biasanya pelajaran apa sih yang suka Pak Was pelajari? Aneh sih paling suka pelajaran kimia. Kimia. Iya, karena hitungannya tuh kayak kita kayak penasaran gitu.
ada kok bisa begini sih, kok bisa begini sih. Aneh suka tuh paling suka kimia. Kimia, enggak pusing tuh kimia tuh. Enggak dong, Enggak, karena kalau ente suka pasti apa aja gampang. gampang. Terus juga Pak Was nih tipikal orangnya yang suka belajar sendiri apa rame-rame? Aneh sih tipikalnya yang mau belajar sendiri ya, biar aneh bisa lebih fokus, tenang suasananya Oke. gitu. Kembali ke bulan Ramadan. Oke, ntar kira-kira nih Pak Was pulang dari Darun aja nih mau dapat hatam berapa juz tuh? Berapa kali? Berapa kali aneh punya target sebelum perpulangan harus bisa hatam minimal 1 kali. 1 kali sebelum pulang tuh ya. Pulang. Terus mungkin bekal apa aja yang bakal Pak Was bawa pulang buat ke masyarakat nanti? Ya karena aneh di sini kan alhamdulillah bisa ceramah lah. Ceramah. Paling nanti kalau sebelum terawih aneh misi kajian gitu. Ngisi kajian berarti di masjid-masjid tuh ya. Iya di masjid. Berarti Mana? banyak juga Pak Was yang Pak Was dapat di pondok. Jadi nggak rugi juga kalau kita ngelakuin ibadah puasa di pondok pesantren, nggak ada ruginya kan. Oke Pak Was, mungkin segini aja dulu kita ngobrol-ngobrolnya. Mungkin ada sepatah dua patah Pak Was mau sampein ke santri-santri yang lain nih. Ya kalau dari aneh ilmu yang udah kita dapetin selama di DL jangan disia-siain. Sebisa mungkin kita sebarin. Walaupun sedikit apapun ilmunya kita sebarin. Dan juga semangat juga puasanya. Kalau dari aneh Abdurrahman Al-Fawaz mengucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Oke Pak Was, makasih banyak Pak Was udah mau diajak berbincang-bincang mengenai hal ini. Semoga apa yang Pak Was katakan dan apa yang teman-teman kita ntar dengar menjadi ilmu atau wasilah yang